Ya, kisi-kisi US fisika SMA yang pertama, pengukuran besaran angka penting. Ini berarti membaca alat ukur kalau prediksi saya. Pengukuran besaran angka penting. Pembacaan alat ukur biasanya pembacaan alat ukur panjang ya. Kalau nggak jangka sorong dia mikrometer skrup. Nah, ini soal pertama. Kedudukan skala sebuah mikrometer skrup ya. Ini alat ukur panjang mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil di gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas dapat dilaporkan diameter bola kecil adalah hasil pengukurannya. Nah, di sini dia kan ada skala utama dan skala nonius ya. Yang ini itu adalah skala utama. Yang sebelah sini itu skala nonius. Nah, hasil pengukurannya skala utama ditambah skala nonius. Nah, jadi itu berdasarkan gambar skala utamanya adalah, nah garis-garis yang atas itu menunjukkan nilai 1 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang bawah ini menunjukkan nilai 0,5. 0,5, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Dan angka terakhir adalah sebelum batas daripada skala utama dan skala nonius, yaitu angka 8,0, karena nggak ada garis di bawahnya. Berarti dia 8,0 milimeter. Biasanya mikrometer belakang. Kemudian skala nonius. Skala noniusnya, lihat yang berimpit terhadap garis skala utama. Maka yang berimpit ini adalah 15, 6, 16 ini ya. Nah, angkanya adalah 16. 16 dikali dengan nilai skala terkecil dia. Nah, nilai skala terkecil dari mikrometer skrup itu adalah 0,01. Jadi dikali 0,01 milimeter. Mikrometer skrup 0,01 milimeter. Maka hasilnya ya 0,16 milimeter. Maka hasilnya ya 8 ditambah 0,16 ya. 8,0 ditambah 0,16. Maka hasilnya adalah 8,16 milimeter hasil pengukuran pada mikrometer skrup. Nilai skala kecil 0,16. Maka pilihan jawabannya adalah yang C gitu ya. Bisa sampai sini ya. Kak, itu kalau misalnya berhentinya di 8,5, jadi 0,5-nya tinggal tambah 16 aja kan? Ya, Gitu kan? 8,5 ditambah 0,16. Betul sekali. Oke, Kak. Makasih. Nah, jadi komanya cuma 0,0 atau 0,5 mikrometer. Nah, di sini saya ganti nih soal jangka sorong ya.
Ini kemudian soal berikutnya, nah ini jangka soal skala utama yang atas. Skala utama yang atas, skala nonis yang. Nah, untuk menentukan skala utama, batasnya adalah angka 0. Angka 0 pada skala. Maka kita lihat skala utamanya. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7. Nah, inilah nilai S2-nya. Ya, yaitu sebesar 5,7. Nah, biasanya dia itu jangka korong dalam sentimeter. Itu biasanya dalam sentimeter. Kemudian skala utama yang mana? Skala utama. Skala nilus. Skala nilus yang bawah. Cari yang berimpit juga. Yang berimpit garisnya terhadap garis skala utama. Kita lihat. Nah, di sini ada yang berimpit. Ini dia yang berimpit. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini skala nilusnya 8. Skala nilus 8. 8 dikali sama 0,01 juga. Nilai skala terkecil hanya satuannya sentimeter. Kalau tadi mikrometer, milimeter, jelas lebih kecil dari jangka 8 dikali 0,01 yaitu 0,08. Pastinya jumlahkan 5,7 ditambah 0,0 ya 5,7. Jawabannya adalah ini. Itu untuk jangka sorong. Atau bisa cara cepatnya langsung aja tambahkan angka 8 di belakang 7. Skala utama 5,7, skala nonius yang berimpit 8, tambahkan angka 8 di belakang 7. Jadilah dia 5,7. Gitu untuk isi nomor 1. Kemudian nomor 2 vektor ya. Isi nomor 2 dia vektor. Nah, perhatikan gambar gaya-gaya berikut ini. Resultan ketiga gaya tersebut. Nah, resultan ketiga gaya. Ada episode ketiga. Ini F1 ya. F1 ini F2 ini adalah F3. Nah, maka kita proyeksikan ini F1-nya terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Kemudian F2-nya juga terhadap sumbu X sumbu Y. Nah, F1 kan nanti kalau diproyeksikan dia sini ya. Ini F1X gitu ya.
Kemudian di sini ada F1Y, dan di sini ada F2X juga. Kemudian di sini ada F2Y. F3-nya berarti yang ada hanya F3X karena dia sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau gaya sejajar sumbu X, maka yang ada gayanya hanya arah sumbu X, sumbu Y-nya. Jika gaya sejajar sumbu Y, maka yang bernilai gayanya adalah di F-Y-nya. Baik, kita satu-satu. F1X. F1X berarti dia F1 dikali dengan cos ya. Cos 60. Karena di sini F1X makin sulit. 1 cos 60 derajat. Nah, F1 adalah 3. Jadi 3 dikali cos 60 setengah ya. Kalian 1,5. Lihat, kalau X itu dia kanan positif, jadi negatif. Jadi kalau gayanya ada di sebelah kanan, berarti untuk yang sumbu X positif. Kalau di sebelah kiri, maka nilai X-nya negatif. Kalau sumbu Y atas positif, bawah negatif. Jadi perhatikan nanti gayanya ada arahnya. 1,5 Newton buat F1X. Kemudian F, kita X dulu aja ya. F2X. F2X berarti kaki kanan juga positif ya. F2 dikali dengan cos. Cosnya 60 derajat. F2-nya 6 kali setengah. Kemudian F3X. 3X sama dengan F3 ya. Tapi lihat dia adanya di sebelah kiri, maka min F3. Kan kalau dikali sudut berapa? Cos 0 gitu kan. Cos 0. Berarti kan kita sama aja min F3. 3-nya itu 3, min 3 dikali dengan 1 kan. Udah min. Kemudian jumlahkan. Jadilah di sini adalah sigma. Sigma Fx. 1,5 ditambah 3 dikurang 3, ya 1,5. Lalu kemudian yang Y, F1Y ada di atas ya, berarti positif. F1, lalu Y berarti sin. Sin 60. Sudutnya itu 80. F1-nya 3, sin 60 adalah setengah akar 3. Jadilah dia 1,5 kan. Kemudian F2Y. F2Y berarti F2 dikali. Lihat dia ada di bawah ya. Berarti min depannya pasti min. F2 dikali sin 60. 6 dikali setengah akar 3. Min 3 akar 3 akar 3. 3 akar 3. Kemudian F3Y. Pakai aja positif. Karena nanti sinnya 0 ya. Dikali dengan sin 0. 3 sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Gitu.
jumlahkan. Jadilah dia sigma sigma FY. Sigma FY-nya 1,5 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Maka hasilnya adalah minus 1,5 akar 7. Nah, itu. Nah, besarnya resultan maka R-nya ya. R-nya itu resultan dan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, fx-nya berarti 1,5. 1,5 kuadrat ditambah dengan min 1,5 akar 3 kuadrat. Nah, akar 1,5 itu adalah 2,225. Akar dari 1,5 akar 3 berarti 2,25 dikali 3. 6,7. 6,75. Nah, 2,5 ditambah 6,75 9. Maka R-nya adalah 3 Newton gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3 Newton resultan dari ketiga gaya tersebut. Jadi cari dulu masing-masing di sumbu X dan sumbu Y, kemudian yang susah sumbu X dijumlahkan. Jawabannya adalah akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Begitu. Bisa dipahami ya? Nomor 3, gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan. Dua nomor nih ya, sama nih. Nomor 3 sama 4 sisinya sama. Lebih dan lebih. Yang ketiga, GLB, GLB. Nah, mungkin ini bisa digabung ya, GLB1, GLB1, gitu. Atau bisa dalam satu soal itu gabungan. Ada GLB dan GLBB-nya gitu ya.
Nah, ini soalnya gabungan GLB dengan GP. Seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per second. Nah, kecepatan tetap nih ya. Kecepatan tetap berarti dia GLB. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,1 second bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Akibatnya mobil melambat dengan kecepatan tetap 5 meter per second dan berhenti. Ditanya adalah jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti. Jadi mobil dia mengerem ya, mengerem kan butuh proses kaki sampai pedal rem. Ternyata dihitung di sini reaksi kaki sampai menginjak pedal rem itu waktu 0,1 detik. Jadi ada waktu 0,1 detik. Nah, selama 0,1 detik itu mobil bergerak gerak lurus beraturan. Jadi selama itu dia bergerak GLB. Baru setelah rem terinjak, nah dia mobil tersebut bergerak secara GLBB, yaitu GLBB diperlambat. Nah, berarti kita harus cari nih, berapa sih jaraknya di sini ketika kaki sampai menginjak pedal rem, dia udah menempuh jarak berapa nih di GLB ya. Mungkin S1, ini kan di sini kecepatannya itu dia 25 ya, P-nya 25, sini juga P-nya 25. Nah, kemudian baru di sini pas direm, maka kecepatan akhirnya adalah 0 gitu. Nah, ini adalah S2-nya. Nah, di sini baru dia ada perlambatan. Jadi A-nya minus ya. Minus 5 meter per second. Nah, karena dia perlambatan. Jadi kita butuhkan nanti masukkan nilainya minus. Nah, di posisi 1 ini ada T-nya. T-nya itu 0,1. Nah, 0,1. S1, S2. Kita cari S1 ya dulu. Ini GLB. Nah, S1 berarti GLB. GLB S sama dengan P kali T. Gitu. Nah, V-nya itu 25, T-nya 0,1. 0,1. 25 dikali 0,1. 2,5 meter per meter. 2,5 meter. Ya. S1 dapat, baru cari S2. Nah, S2 pakai rumus GLBB. Lihat, ada kecepatan awalnya nih, V0-nya 25. Sekarang PP-nya 0. Perlambatannya minus 5. Nah, untuk mendapatkan S2, kita cari dengan rumus GLBB yang VT kuadrat. VT kuadrat dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Ini ya VT kuadratnya 0. V0 kuadratnya itu 25 kuadrat ditambah 2, A-nya minus 5 maksudnya. S-nya kita cari. Maka 2 dikali min 5 kan min 10, pindah ruas ke kiri, jadi
plus 10, jadi 10S itu sama dengan 25 kuadrat, 625. Maka di sini didapatkan S-nya 62,5. 625 dibagi 10. Nah, ini untuk S2 ya. Ini S2. Berarti jarak total tinggal jumlah aja ya. S total. Tinggal dijumlah, yaitu 2,5 ditambah 62,5. Jadinya sama dengan 65 meter deh jarak tempuh. Gitu ya, 65 meter. Jawabannya tuh. Nah, ini dua kisi-kisi masih GLB dan GLBB di soal. Ada soal lain nggak, Kak, tentang ini, Kak? Dia nih, dia lagi nyari. Oke, Kak. Iya. Nomor 4. Masih GLB dan GLBB. Ya, jadi sekali lagi ini bisa satu soal bergabung GLB dan GLBB. Bisa, tak bisa. GLB saja atau GLBB saja. Ini saya satu soal kecilan ya. Nah, ya. Ada dua buah A dan B ya. Benda A dan B bergerak dari titik dan arah yang sama. Benda A bergerak terlebih dahulu mobil misalkan ya. Benda A bergerak terlebih dahulu dengan kecepatan 8 meter per second. Nah, setelah 4 detik si A bergerak, baru benda B nyusul dengan kecepatan 10 meter per second. Ini soal GLB ya. Benda B akan tepat menyusul A setelah menempuh jarak berapa. Ini soal GLB, tapi udah penerapan cukup kompleks. Susul menyusul ya. Nah, kita lihat dulu. Berarti yang belakangan adalah si B. Ini si B di belakang. Kemudian si A di Nah, di posisi X ini adalah tersusul ya. Atau B menyusul A. Kenapa bisa menyusul A? Nah, karena kecepatan B lebih besar dari A ya. Suatu saat pasti A akan tersusul karena B-nya 10 meter per second, sementara A cuma B menyusul A.
VA-nya 8, VB-nya 10. Jaraknya benda B akan tepat menyusul A setelah menempuh jarak, berarti benda B di sini nih. Nah, ini SB. Lalu ada SA. Ini adalah SA. Nah, kemudian jarak awal keduanya berapa nih? Gitu. Setelah 4 second berarti apa namanya? A itu sudah menempuh jarak berapa? Kita cari dulu berarti ya. Untuk mengetahui jarak antara A dengan B. Gitu. Setelah 4 detik, si A ini sudah bergerak seberapa jauh? Berarti kita cari aja nih S lah ya. S. Jadi S-nya ini sama dengan VA dikali dengan T. T ini sini yang PT. Yaitu 8 dikali 4 adalah 32. Berarti di sini 32 meter S. Maka di sini konsepnya adalah, lihat di sini, SB dikurang SA itu sama dengan S. SB dikurang SA kalau digambar perhatikan sama dengan S begitu ya. Nah, SB apa ya? VB kali T. VB kali T. SA ya VA kali T. T-nya sama gitu. Nah, S-nya berapa? 32. VB-nya 10. Di sini kita cari T dulu ya. Berapa sih waktunya? 10 T dikurang 8 T. Dari saat B bergerak ya. T di sini ketika B sama dengan 32. 10 T dikurang 8 T 2 T sama dengan 32. Nah, T-nya adalah 16. Jadi T-nya 16 ya. Berarti dicari jaraknya setelah bergerak 16 meter. Jarak siapa? Jarak si B. Karena ditanya si B-nya. SB, PB kali T. PB-nya udah tahu. T-nya 16. Kali 16 ya udah. Jaraknya adalah 160 meter. Jadi B sudah menempuh 160 meter baru bisa menyusul si benda A. Maka di jawabannya adalah D. Jadi kita 160 meter tepat B menyusul A gitu ya. Bisa dipahami ya? Biar B dan biar BB dua nomor. Waktunya udah mau habis, kita lanjutkan lagi setelah habis. Ini isi nomornya.